Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Video kali ini saya bakal mereview salah satu hero Triple S terbaru ya. Yang kemarin udah ada spoilernya dari updatean collection dan juga daftar hero tuh udah muncul dan sekarang memang sudah langsung muncul. Biasanya beda 1 hari doang. Nah, sekarang udah muncul teman-teman untuk bannernya, jadi bisa saya review pasif dan skillnya di video kali ini. Yang penasaran silahkan nanti kita bahas bareng-bareng di video kali ini ya. Nah di Cina ini udah keluar juga nih Sakon Ukon. Nah saya nunggu yang ini teman-teman untuk Warpath di global, tapi sayangnya belum keluar. Jadi ya udah saya nunggu aja untuk sampai dia keluar versi Sakon Ukon. Kita bakal bahas ini ya teman-teman, yaitu adalah Madara Uchiha ya. Dia Obito yang sedang menyamar sebagai Madara Uchiha yang mengumpulkan para biju ya. Jinchuriki dibunuh, kemudian bijunya diambil untuk dijadikan wadah Kyuubi melalui Gedomazo. Oke, untuk tampilan awalnya begini ya, lumayan keren sih. Matanya agak sedikit bersinar dibandingkan bagian yang lainnya gitu ya. Jadi memang tertuju ke mata lah intinya, Sharingan dan juga Rinnegan-nya. Oke, di sini udah ada logonya teman-teman kayak biasa ya. Dia ini triple S biasa dan gacanya tuh kayak biasa ya pakai scroll yang warna orange. Jadi nanti untuk dapat bintang 4-nya kayak biasa teman-teman butuh 150 scroll, kalau untuk bintang 5-nya butuh 400 scroll dan kalau untuk bintang 6-nya baru butuh 800 scroll. Jadi silakan disesuaikan aja teman-teman punyanya berapa, bisa sampai bintang 5 atau tidak atau cuman bintang 4 dulu ya terserah ya. Tapi saya kasih tahu di awal sebelum teman-teman nanti bakal rilis di global dan akhirnya gacha. Ini hero khusus untuk Rinnegan. Jadi kalau teman-teman memang bukan tim Rinnegan, pertimbangin lagi buat gacha hero ini karena khawatirnya nggak cocok nanti masuk ke tim teman-teman gitu ya. Eh karena ini keren ya, agak keren sebenarnya. Pasti teman-teman juga ngerasa kayaknya yang lain biasa aja gitu ya, hero kayak Madara sebenarnya oke juga gitu ya. Mungkin teman-teman suka gitu ya. Tapi ya Obito yang ini juga keren gitu. Jadi agak sulit buat nahan gacha ya. Jadi diperkirakan aja lah teman-teman, semoga aja bisa nahan gacha kalau teman-teman nggak masuk tim Rinnegan atau tim listrik ya. Terutama tim Rinnegan karena saya lihat pasif skillnya tuh semuanya ada di Rinnegan semua, bukan di tim listrik. Oke, untuk di review nanti kita bakal animasinya kita bakal lihat di akhir video. Sekarang kita bakal bahas pasif dan skillnya. Ini kayak biasa ya, tadi kemarin udah saya review untuk skill, dia tipenya triple S, dan pasif skillnya bakal saya bahas lewat word. Sini untuk bondnya saya liatin lagi. Sini ada Madara, Nagato, sama Obito versi triple S special ini. Kemungkinan special ini. Oke, bagus. Kita lihat aja langsung ya biar nggak lama-lama banget, kita langsung bahas pasif skill. Nah ini teman-teman, ini untuk Madara Uchiha ya, untuk modenya Madara. Di sini dari tampilan awal udah kelihatan ya, udah ada 2 Obito yang keluar, 1, 2. Untuk Obito yang kecil sendiri belum keluar, sama ada satu lagi yang topeng warna kuning cerah belum keluar juga. Apakah nanti mau dibuat sama developernya atau enggak, kita lihat aja nanti. Yang jelas nanti yang tengah ini belum keluar, kemungkinan dia bakal masuk ke triple S special ya, karena kayaknya kalau triple S biasa aja ya sama kayak ini gitu ya. Mungkin bakal dibikin special sama nanti kalau udah mode six pad-nya. Ya. Oke. Sini kita bakal bahas skill 1. Jadi skill satunya ini api teman-teman ya. Tadi ini skill satunya itu dia dapat melakukan attack single target. Jadi skill satunya attack single target ya, bukan ke belakang, bukan beberapa orang, tapi memang skill satunya untuk single target. Dan dia damage-nya damage api, walaupun dia tipenya listrik, tapi damage-nya tuh api. Jadi kalau musuhnya adalah tipe angin, maka atributnya bakal lebih meningkat ya, karena dia serangannya api. Dan memiliki 60% untuk menimbulkan joint attack small leviathan yang udah saya jelasin di sebelumnya. Ini bakal menimbulkan joint attack dan bisa memberikan ignite ya. Jadi memang pure api sebenarnya untuk skill satunya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai ekor 4 lumayan juga nih, ulti ekor 4 bakal lebih sakit karena ini bisa ngasih ignite. Jadi dia bakal ngipas keluar tornado angin ya. Kemudian dapat meningkatkan damage rate sebesar 15%. Damage dia bakal meningkat sebesar 15%. Dan control rate-nya sebesar 10%. Ini selama 1 ronde. Lumayan ya, dia bisa naikin damage dari skill satunya. Dan dapat men-trigger Enchant 2 Fire Style Flame Fan. Jadi
Intinya gini, dia bisa men-trigger skill 1 ini gitu ya. Ini kan namanya Fire Style Flame Fam. Dia bisa trigger skill 1 terus gitu ya. Sama kayak contohnya si Ekor 4. Ekor 4 kan ketika tim Kit Api ada yang ulti, dia suka nge-trigger skill 1 ya. Nah, ini juga dia bisa sama, bisa trigger skill 1 dia. Jadi nanti bisa bangkitin join attack juga, bisa ngelanjutin join attack. Intinya gitu. Ini bisa di-trigger dengan cara apa? Setiap 3 hero player kita yang melakukan skill. Jadi intinya skill 1 di tim kita tuh melakukan 3 kali gitu ya. Jadi contohnya saya punya Nagato, Pain. Nagato ngurangin skill 1 yang laser, kemudian Pain yang Chibaku Tensei, dan satu lagi misalkan yang eh ini yang sambitnya si Hidan ya. Jadi nanti ketika udah 3 kali itu baru nanti dia bakal ngeluarin kipasnya. Ini bagus banget sih. Bedanya kalau tahu kan ya bedanya antara Naruto ekor 4 sama ini ya. Kalau Naruto ekor 4 dari ulti, kalau ini dari skill 1 sebanyak 3 kali asalkan. Tapi dia nyerangnya tuh random teman-teman, benar-benar random dan memiliki fire damage juga sama kayak tadi ini untuk yang triggernya. Tapi bedanya di sini 100% chance untuk join attack. Jadi join attacknya benar-benar bakal dibangkitin. Sebenarnya agak sedikit capek dah kalau kayak gini. Rinnegan benar-benar broken teman-teman karena ada ini. Dia 100% dibangkitin lagi join attack-nya, bukan pakai persentase lagi. Misalkan tadi kan 60% ya, ini malah jadi 100% kalau 3 hero di kita tuh udah ngeluarin skill 1. Dia punya 100% kemungkinan juga memberikan ignite, jadi bakal ngasih ignite juga. Attack ini bakal meningkat ketika critical rate hadir gitu. Jadi ketika dia crit, dia bakal ningkatin attack dia. Dan juga life sucking nih adalah lifesteal sebesar 20%. Oh, bakal lebih sakit lagi kalau dia terjadi critical. Skill damage-nya juga increase by 30%. Wah, ini memang parah ya. Dan the number of self-casting attack. Ini dia nambahin juga untuk join attack-nya sebesar 1 lagi. Nagato udah nambahin 1, dia nambahin 1 lagi. Itu ya, makanya kemarin saya juga agak sedikit pusing ngeliat hero ini. Bisa kayak gini pasifnya. Cuman basic statnya kita nggak tahu ya. Nanti dia bakal ringkuh atau enggak. Tapi yang jelas pasif skillnya OP parah untuk skill satunya. Nah, ini ketika dia udah di get 4 kalau nggak salah ya, ini untuk skill 1 ini. Get 4 nih bedanya di mana ya? Ini bedanya dia naik aja sih ini. Damage rate-nya dapat 25%, control rate-nya 15. Tadi kan ini ya cuman 15% ya damage rate. Ini control-nya cuma 10, ini 15. Dan dia bakal 30% nge-heal. Nah, bedanya di sini ada nge-heal juga nih. Nge-heal. Nah, ini ada lagi nih. Jadi flame ininya bukan cuma di-trigger dari skill 1 sebanyak 3 kali, tapi di-trigger dengan cara setiap kali Obito-nya join attack-nya aktif gitu ya. Tahu sendiri lah ya, untuk si tim apa namanya? Rinnegan nih bakal sering aktif join attack-nya ya. Tapi dia semakin seringnya join attack dia ikut gitu ya. Tadi kan udah saya simulasiin ya di video sebelumnya tuh Obito nih bakal ikut join attack terus gitu ya. Dan setiap kali dia join attack-nya aktif gitu ya selama 2 kali, ini bakal men-trigger kipas lagi gitu. Ini saya juga bingung nih gimana kasih taunya. Teman-teman ngerti nggak nih? Ini bakal banyak banget join attack yang bakal terjadi dengan adanya si Obito ini. Asal satu ya tadi ya saya pakainya adalah Nagato. Kalau teman-teman nggak ada Nagato ya mungkin cuman terbatas beberapa kali aja untuk pengulangan join attack-nya. Tapi masih bisa kok, masih bisa mengulangi join attack gitu ya. Cuman nggak maksimal aja banyaknya join attack yang terjadi. Nah, di sini dia katanya untuk yang fire flame damage-nya sama sih efeknya tadi ya. Bedanya dia naikin critical rate-nya 25%, attack-nya kalau terjadi critical, lifesteal 25%, skill damage-nya tambah tinggi lagi. Sampai dapat ignoring defense. Dia dapat mengurangi defense. Ini nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak, tapi saya bacain aja ya. Dia dapat mengabaikan defense musuh. Bakal lebih gila lagi kalau dia di get 4. Bakal saya kejar sampai di bintang 4. Bintang 4, get 4 ya. Tapi karena memang saya terbatas scrollnya, jadi ya saya dapat bintang 4 dulu, mungkin belum bintang 5 juga sih nanti. Dan get-nya pun masih polos sepertinya. Oke lah, ini untuk yang ultimate move-nya ya. Ultimate move-nya dia pakai Gedomazo teman-teman. Jadi nanti ngeluarin Gedomazo ya. Ultinya tuh adalah ninjutsu
ternyata dia bakal meningkatkan ninjutsu damage dia dan ninjutsu resisten untuk ketahanan terhadap ninjutsu sebesar 10% satu ronde. Dia dapat menyerang all enemy, ultinya all enemy jadi kena semuanya kayak Orochimaru gitu. Dan memberikan damage lightning ya, berarti ultinya adalah damage petir. Dan memiliki 40% untuk memberikan thunderstorm kepada semua hero yang tidak beratribut like. Apa sih thunderstorm itu? Thunderstorm itu semacam debuff, nanti akan ada beberapa yang kena debuff. Yang efeknya tuh adalah damage yang akan diterima bakal meningkat 10% lebih sakit daripada biasanya. Intinya kalau nanti Obito ulti, musuhnya kena debuff thunderstorm. Ketika orang yang ada thunderstormnya itu digebukin sama hero kita gitu ya, contohnya Nagato gitu ya, itu damage-nya bakal lebih sakit 10% gitu ya. Termasuk nanti join attack yang masuk pun bakal ditambahin 10% juga. Itu ya, makanya ini agak gila sih emang. Kok ada ya dikasih kayak gini. Oh enggak, ternyata sorry. Tanpa join attack ya. Soalnya kalau join attack ikut juga bakal bahaya sih, bakal sakit banget. Ini kecuali join attack, jadi join attack-nya nggak akan nambah 10%. Intinya kalau skill 1 kayak Hidan gitu bakal lebih sakit 10% damage-nya. Gitu ya. Oke, damage ini tidak dapat memulihkan cakra dan tidak dapat di-stack. Ini saya nggak tahu kenapa, ini kayaknya nggak bisa lifesteal lah intinya. Ini nggak bisa untuk mulihin darah si Obito, katanya gitu, kelemahannya di situ. Oke, ultinya bagus untuk AOE 6 ngasih debuff. Nah ini untuk join attack-nya ya, join attack kemarin udah dibahas, dia pakai ke knockdown dan juga small float. Dan setiap join attack dia meningkat 20%. Ini juga GG ya untuk join attack-nya karena tim Rinnegan tuh bermain di join attack. Oke, ini kurang bawah. Oke, pasik bintang 5-nya. Wih, keren lagi nih. Dia bakal mendapatkan peningkatan damage untuk hero yang memiliki Rinnegan. Jadi pasif untuk bintang 5-nya adalah meningkatkan damage dari Rinnegan. Berapa besar? Ini peningkatannya 5% ya. Untuk damage reduction dan juga damage rate. Jadi nanti makin ton untuk tim Rinnegan dan juga makin sakit. Setiap awal battle, dia bakal membuat alternatif space barrier. Jadi ini semacam dimensi teman-teman. Dia bakal ngebikin dimensi dulu pas pertama kali ronde dimulai gitu ya. Ini gunanya apa gitu ya, alternative space ini. Jadi ini dia bakal masuk ke ruang dimensinya Obito ya. Kalau teman-teman tahu ultinya si Kakashi Kamui juga itu bakal masuk ke dunia dimensi ya. Nah ini bedanya, ini bakal ngebikin dimensinya langsung, bukan sekedar dari tampilan ulti doang. Nanti efeknya tuh hero yang memiliki Rinnegan dapat meningkatkan lifesteal-nya sebesar 15%. Sama kayak Nagato ya berarti ya. Dia fokus ke lifesteal dan damage rate. Dan resisten terhadap ninjutsunya meningkat sebesar 15% selama 2 ronde. Jadi untuk dimensinya cuma 2 ronde aja. Dan memiliki 40% kemungkinan untuk dodge dari ultimate. Jadi dia bisa hilang gitu ya, bisa nggak kena ultimate. Contohnya kayak Itachi, kayak siapa lagi tuh yang bisa dodge. Kemudian Pain gitu ya, dan lain-lain lah. Kalau Pain kan bisa mantulin, kalau ini cuma dodge doang, jadi cuma ngilang doang. Sama kayak di animenya. 1 kali per ronde, jadi dia bisa maksimal 2 kali aja nih buat ngilang dari ulti. Jadi cocok banget ditaruh di depan. Biasanya kan hero-hero musuh cepet ultinya ya. Kalau dia ditaruh di depan, ultinya apalagi musuhnya single target, malah nggak kena, dia malah dodge. Tapi punya kemungkinan cuma 40% ya. 50-50, mendekati setengah persen. Dan memiliki dan sampai 2 kali per battle. Jadi cuma 2 kali doang per battle. Ketika kamu menerima fatal damage, ketika Obito-nya mati gitu ya, menerima damage yang sampai menimbulkan mati, ini bakal menteleport dia ke God of Power Space. Jadi dia bakal ngilang dan bakal, kalau di sini katanya bakal berubah mode ya. Cuman nggak tahu dia bakal bisa berubah mode nggak, karena tadi saya coba gameplaynya dia nggak sampai mati, musuhnya kroco-kroco gitu ya. Ini katanya dia bisa berubah untuk jadi God of Power Space. Harus bisa dibuktikan nanti kalau udah diambil di gacha. Dan dia bakal hadir setiap rondenya, di setiap rondenya dengan menghapus abnormal status dia dan nge-heal 8% dari damage yang ditimbulkan di ronde sebelumnya dan cakranya meningkat 200. Ini dapat aktif 1 kali. Jadi intinya dia bisa hidup lagi lah, gitu lah. Nanti dia bakal hidup lagi dengan mode God of Power Space. Dia memiliki cakra tambahan 200
dan 8% darah dia yang di sisanya gitu ya. Nanti bakal hidup lagi. Oke, lumayan dia bisa hidup lagi ternyata. Sama bisa buat dodge dari ulti ya, nahan ulti atau ngilang gitu lah. Itu kan. Teman-teman lihat sendiri ya, baca sendiri. Dengerin sendiri, ini banyak banget masuknya. Ini untuk di get 2 ya. Get kedua ini pasif bintang 5-nya bakal jadi seperti ini. Cuma naikin aja sih ini, apa namanya, lifesteal, kemudian ninjutsu resistant. Ininya masih sama, tapi bedanya ini bisa 3 kali per battle ya. Kalau tadi kan 2 kali doang. Kalau ini bisa sampai 3 kali. Ketika dia menerima fatal damage ini masih sama. Oh, bedanya ini 10%. Kalau tadi 8%. Oke, bedanya di presentasi doang, teman-teman. Gak beda jauh. Nah, ini untuk Ogi ketiganya ya. Ogi ketiganya adalah ketika dia melakukan ultimate, dia bakal ini teman-teman. Atau mengaktifkan skillnya gitu ya, skill ultimate gitu ya. Hero Rinnegan nanti bakal mendapatkan Golem Guardian. Golem Guardian itu apa? Dia bakal memberikan shield yang kekuatannya itu sebesar 30% dari damage ultinya. Ya, intinya nanti bakal ngasih shield. Dapat aktif efek ini 1 kali per battle. Ini kalau dia udah merah atau kuning nanti bakal beda lagi. Entah presentasinya atau ininya bisa lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi nanti intinya bisa berubah sesuai level Ogi. Oke, gitu aja. Overall ini bagus banget. Nggak tahu kenapa banyak skill dan pasif yang unik ya. Karena dia memang tipenya tipe skill. Kalau tipe skill tuh seperti itu. Tapi jangan salah, nanti basic stat dia bakal super cupu. Dia gampang mati nanti. Cuman dia tadi banyak keunikan aja gitu ya. Gitu. Jadi langsung kita lihat untuk gameplaynya. Oke, saya bakal nyetel 1 kali dulu ya. Nah, dia bakal ngebuat ini ya, ngebentuk dimensi yang tadi saya udah bilang. Nah, ini join attack-nya dia lempar shuriken, teman-teman. Oke, kita lihat skill satunya dia adalah nyebarin kipas angin. Lihat ya. Nah, itu skill satunya. Dia bangkitin join attack dan bisa memberikan ignite. Nah, tuh lihat ada api ya, ada ignite-nya. Nah, ini kan udah 2 kali ya tadi ya skill 1 ya. Kita butuh 1 kali lagi skill 1 supaya nanti dia ngasih kipas api. Nah, ini skill 1 nih. Skill 1. Apakah dia bakal ngelempar kipas anginnya yang api? Kita lihat ya. Nah, dia bakal ngeluarin lagi ya api ya. Padahal udah selesai kan tadi ronde dia ya. Udah ke si Jugo. Dia tetap ngeluarin kipas apinya tadi karena udah lebih dari 1 kali. Nah, saya yang bingung nih, dia lift 2 kali ya. Untuk Nagato nih bisa ngeluarin skill 1 2 kali. Apakah dihitung 2, apakah dihitung 1? Kita lihat. Oke. Ini berarti harusnya udah 2 kali ya. Nagato tadi sekali, kemudian Pain 1 kali. Nah, dia ngeluarin angin juga. Berarti itu tadi dihitung 1 kali ya. Dihitung 1 kali berarti yang Nagato. Walaupun dia tadi ngeluarin skill 1 sebanyak 2 kali. Oh, kalau Nagato tuh bisa spam skill 1 teman-teman. Jadi join attack-nya bisa dihidupin terus. Kan? Oke. Saya nggak akan pakai ultinya dulu untuk video ini. Di yang pertama ini, saya mau nunjukin cara dia melakukan join attack. Dan untuk kipas-kipasnya itulah ya. Nah, intinya gitu. Sayangnya dia nggak sampai mati ya. Kalau dia mati harusnya dia berubah jadi God of Space tadi. Mungkin dia bakal lepas topengnya apa gimana itu yang nggak bisa ditangkap di gameplay kali ini. Nanti silahkan teman-teman kalau udah muncul di global, kalau memang mau gacha, dicek aja nanti ketika dia mau cut gitu ya, dia bakal berubah modenya menjadi God of Space. Di sini kita bakal bahas untuk ultinya teman-teman. Oke, kita liatin ultinya ya. Nah, dia selalu buat ya dengan cara membuat Yoyo Hajime Mashio. Oke. Ini saya cepetin aja lah. Saya mau lihat
Obito nih ulti. Biasa nih error, harusnya meningkat nih apa namanya cakranya. Kadang sering error gini dia nggak meningkat. Tuh dia bakal ngeluarin skill satunya tadi ya. Ketika teman kita udah 3 kali skill 1. Gitu. Oke, kita coba ultinya. Udah masuk ya. Kayak biasa lah ultinya petir gitu. Kemudian dia bisa ngasih thunderstorm. Nah, ini yang ada listrik-listrik itu thunderstorm teman-teman. Ini thunderstorm efeknya kalau kita damage dia, ini bakal lebih sakit sebesar 10%. Misalkan Jugo kita ulti nih. Jugo kita ulti. Ini ultinya bakal lebih sakit 10%. Gitu. Kalau dari sini mungkin nggak kelihatan ya seberapa besar penambahannya, tapi yang jelas damage ulti dia bakal meningkat 10%. Oke. Kita habisin aja teman-teman. Nah, dia skill 1 spam terus tuh. Mirip kayak ekor 1 ya. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman. Ini bakal jadi hero yang gila karena kita nge-spam skill 1, dia bakal ngeluarin skill 1 juga dan joint attack-nya bisa langsung dibangkitin pada saat itu juga. Cuman sayangnya di sini nggak bisa dihitung ya. Misalkan Hidan saya kan bisa spam skill 1 berapa kali tuh nanti kalau ada si Asuma. Sayangnya nggak dihitung ya. Jadi hero-nya sama pun dia spam skill 3 kali itu nggak langsung ngeluarin kipas. Ini kalau sampai dia ngeluarin kipas bakal tambah broken lagi sih. Nggak tahu lagi gimana saya harus mendeskripsikannya. Oke. Jadi saya selanjutnya bakal gacha di Obito. Nanti silahkan ditunggu aja. Mungkin nggak bisa sampai bintang 5 ya. Tapi lihat nanti deh siapa tahu ada banyak event triple S scroll. Jadi nanti saya bisa gacha Obito sampai bintang 5 ya. Syukur-syukur bisa sampai bintang. Kalau bintang 6 kayaknya enggak teman-teman. Kalau bintang 6 tadi kalau saya lihat lebih bagus bintang 5 tapi gate-nya gate 4 daripada bintang 6. Bintang 6 tuh adalah di Ogi yang ketiga ya. Ogi ketiga tuh tadi cuman nambahin shield doang. Nah, ini saya nggak penting ya, nggak perlu lah shield. Jadi nanti saya bakal prioritasin dia ke bintang 5 dan meningkatkan gate-nya untuk mendapatkan skill yang broken ini, yang skill satunya. Gate 4 ini adalah skill 1. Ini bakal broken banget. Jadi nanti saya bakal lari ke gate 4 dulu dibandingkan ke gate 6 gitu ya. Daripada ke bintang 6. Jadi banyak banget pertimbangan kalau teman-teman bisa paham dari passive skill segala macamnya. Mana dulu yang diprioritasin, apakah bintang 6 dulu, apakah gate dulu gitu kan. Jadi nggak selamanya gate 6 itu bintang 6 itu lebih baik dibandingkan gate 4 tapi bintang 5 gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.